Warisan. Bagi sebagian orang, mendapat warisan adalah sesuatu yang menyenangkan. Warisan yang bisa manfaat baik untuk beberapa orang. Yang jika warisan itu dapat memberimu rasa yang membahagiakan, tapi tidak untukku. Aku tidak mengharap, tidak meminta, tetapi diwarisi. Warisan turun-temurun. Jin, itulah nama warisan yang kudapatkan. Aku tidak tahu apa itu. Aku tidak tahu dari mana itu. Aku tidak tahu nama dari lelembut itu. Aku juga tidak tahu apa guna warisan itu. Inilah ceritaku, cerita tak bergambar yang penuh sendu. Pukul 2 dini hari, aku tiba-tiba terhenyak dari tidurku. Entah kenapa, mungkin karena Allah ingin aku bersujud lebih dalam. Ku buka mata perlahan, kulihat samar, tapi aku yakin sesosok perempuan cantik, berkebaya indah dan berambut panjang, terus mengelus kepalaku. Biasanya tak bisa ku tolak. Aku terlelap lagi dengan sedikit rasa was-was dan berbicara dalam hati, nanti aku bangun jika dia sudah pergi. Dia selalu bisa membuatku tergoda. Seharusnya aku memberontak, tapi saat itu aku belum memahami. Mungkin hampir setiap malam dia menemaniku dengan senyum manisnya, seolah memberi kehangatan, namun menggigil karena sentuhannya. Aku yang tak pernah tahu siapa kamu, bahkan namamu tak pernah sedikit pun kau sebutkan walau dalam batinku. Tahun 2006, aku berikhtiar menjauhkanmu. Minggu pagi, aku bersiap berangkat ke masjid sekolah, sesuai instruksi guru bahasa Inggrisku yang sangat islami, dengan kerudung bermotif tulisan Arab gundul milik kakakku yang mondok di Ponpes, salah satu kota yang dekat dengan kotaku. Dengan mantap, aku melangkah dari gerbang depan sekolah menuju masjid. Pagi ini, terik matahari nampak cerah, memberi senyum pada kami, para siswa yang mencari kesembuhan dari gangguan jin. Sepertinya, aku datang sedikit terlambat, seolah semua menungguku untuk memulai ruqyah ini. Karena segera setelah aku sampai dan mencari tempat duduk bersama sedikit teman-teman perempuan, acara segera dimulai. Maklum, STM perempuan hanya sedikit saat itu. Kami semua dipersilakan berbaring, dan aku berbaring di samping salah satu temanku, beda jurusan, yang mendapatkan warisan juga. Ya, dia memang ingin aku di sampingnya, karena kami cukup dekat di ekstra silat. Dia sangat khawatir dengan reaksi yang aku timbulkan. Karena itu, dia menggenggam tanganku. Ruqyah dimulai. Lantunan ayat suci terus bergema. Awalnya aku sangat menikmati, tapi semua berubah saat temannya menggenggam tanganku, melepaskan genggamannya dan berteriak kencang. Mulai dari itu, aku ikut tak sadarkan diri. Entah apa yang kuperbuat, aku tak mengeluarkan suara apapun, tapi tubuhku terus bergerak menari dan air mataku terus mengalir. Setidaknya, itulah yang teman-temanku katakan padaku setelah beberapa waktu berlalu. Sayang sekali, ikhtiar ini belum begitu membuat warisan itu meluntur. Semakin hari, dia semakin menunjukkan eksistensinya. Warisan ini juga memulai meminta imbalannya sedikit demi sedikit. Aku tak pernah meminta dia hadir ataupun membantuku, tapi dia meminta imbalan dariku. Fisikku mulai melemah, tak sekuat aku yang dulu. Aku mulai sering sakit, yang dulunya aku sekuat baja yang jarang sekali sakit. Terkadang dia menunjukkan kemarahannya dan berimbas pada wajah atau fisikku. Bila amarahnya memuncak, dia akan membuat sebuah luka yang cukup besar di area wajah. Tahun 2006, aku masih kelas 1 STM. Puber pun belum begitu memuncak, bahkan belum begitu mengenal puber. Tapi di wajahku sering timbul seperti jerawat di tengah kuning, di antara dua alis. Timbulnya akan langsung banyak dan tiba-tiba melepuh, padahal tidak pernah kupegang. Lukanya semakin menjadi parah dalam sehari atau 2 hari. Tapi dalam sesaat, luka itu akan bersih tanpa bekas sama sekali. Ini terjadi berulang kali. Bahkan,
Kadang muncul luka seperti tersulut api di bagian pelipis samping mata, berbentuk bulat, cukup besar dan bernanah. Tanpa ku ketahui sebabnya, lagi-lagi dalam sekejap luka itu akan kering dan hilang tanpa berbekas sama sekali. Padahal umumnya luka seperti itu akan cukup berbekas dan tampak. Aku selalu diperingatkan pelatih silatku agar dapat mengendalikannya, agar dia tidak semakin menyakitiku. Bahkan dia juga membuatku kewalahan dan merasa bersalah pada beberapa orang. Dia akan marah jika aku merasa sedikit sakit hati, walaupun itu hanya ku pendam. Karena aku bukan orang yang mudah marah atau dendam, tapi lain dengan jin warisan ini. Bila hatiku merasa tersakiti, dia akan menyerang fisik dan batin seseorang yang menyakitiku. Padahal, sungguh, aku tidak menginginkan itu. Pernah waktu itu, salah satu teman yang cukup dekat denganku mengkhianatiku dan berbuat tidak baik di belakangku. Aku merasa memang sedih dengan sikapnya, tapi aku tak pernah dendam atau marah. Tapi dia langsung melukainya tanpa sepengetahuannya. Temanku mengeluh sakit di bagian dada pada pelatih silatku, tapi pelatih silatku tak mengatakan apa sebabnya pada temanku. Justru pelatih mengatakan padaku jika yang membuat dada temanku sakit adalah jin dalam diriku. Aku sungguh tak mengetahuinya. Aku sangat merasa bersalah karena jin itu bertindak atas kehendakku sendiri. Pelatihku hanya memberi pesan padaku agar aku memaafkan sikap dari temanku itu. Iya, karena pelatih tahu pasti bagaimana sikap temanku itu padaku. Aku katakan, aku sudah memaafkan sepenuh hati. Aku juga tetap bersikap baik padanya, walau sebaliknya temanku itu padaku. Dari saat itu, aku tidak pernah memendam rasa sakit hatiku. Aku akan langsung bersujud memohon ampun pada Allah selesai sholat 5 waktu. Jin warisan, dia memberi kelebihan lain yang disebut kekurangan yang melelahkan. Dia memberi satu penglihatan lain yang tanpa aku menyadarinya, dia berusaha membujukku dengan penglihatan semu. Hari ini, tak seperti biasa, aku sampai di sekolah lebih awal karena tidak ketinggalan bus. Aku bisa mengurangi bau tak sedap dari tubuhku karena berkeringat saat dihukum berlari mengelilingi jalan Simpang 5 Semarang, seperti hari-hari biasanya saat ditinggal bus tercinta. Aku juga masih punya waktu berlenggang, santai menuju kelas, menyapa para guru, dan sedikit menggodanya. Sampai di kelas, segera aku meletakkan tas di pangku dan keluar lagi menuju ruang tata usaha untuk mengisi tinta spidol papan tulis dan mampir ke toilet, juga mampir ke kantin. Di depan toilet wanita, kutemui beberapa teman beda jurusan yang berganti pakaian olahraga dan beberapa teman yang ribut karena HP-nya hilang saat naik bus. Aku hanya mendengar sedikit, tapi tiba-tiba aku diberi gambaran semua tentang kejadian sampai HP temanku itu hilang. Dan entah kenapa, aku langsung mengutarakan apa yang terlihat dalam pikiranku pada teman yang kehilangan HP. Kukatakan di mana dan seorang tepat duduk di sebelahnya saat di bus membawanya. Aku menjabarkan ciri-ciri orangnya. Temanku membenarkan ciri-ciri yang aku sebutkan. Benar, sama dengan orang di sisinya. Dia keheranan dengan apa yang aku sebutkan, karena aku tidak ada di tempat kejadian sebelumnya. Arah rumah kami berlawanan. Aku hanya mengatakan, entah, aku juga tidak tahu bagaimana bisa. Aku kembali ke kelas dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Bisakah begini? Bagaimana bisa? Ya, saat itu pemahamanku tentang jin yang suka mencuri kabar memang masih kurang. Karena baru kelas 1 STM, inilah dia mulai benar-benar menetapkan pilihannya untuk memberiku warisan. Menunggu waktu yang tepat sampai aku benar-benar dewasa. Jangan sebut ini kelebihan, karena dia juga memberiku ketakutannya padamu. Jangan membanggakannya, karena dia juga mengambil hal lain yang menurutnya hak dan imbalannya. Dia akan merampas yang sebagian kebahagiaan hidupmu. Begitu juga denganku. Setiap dia memberi satu hal, maka dia juga akan mengambil satu hal lain dalam hidupmu. Semakin hari, kesehatanku semakin berkurang. Hampir setiap hari, dadaku terasa sesak.
hingga membuat repot seluruh teman kelasku, dan tidak memihak waktu, kapanpun bisa sesak dan tak tertahankan tanpa ada sebab yang pasti. Lingkar mataku sering menghitam tanpa sebab, padahal tidak begadang dan juga tidak melakukan hal berat. Bila sudah seperti itu, mukaku akan pucat, seperti sakit parah, dengan lingkar mata yang hitam seperti zombie. Mengambil nyenyak setiap tidurmu bisa membuatmu takut terlelap, menghantui setiap aktivitasmu, apalagi malam hari. Kamu akan dipaksa bangun dan diperlihatkan makhluk lain yang terkadang begitu menyeramkan, membuat tubuhmu tak bisa digerakkan karena rasa takut. Tiba-tiba sakit dari kemarin malam. Sepertinya dia tidak mengizinkan, tapi tetap akan kulanjutkan. Aku sudah bisa memberontak sekarang. Jin warisan leluhur menjadi magnet yang kuat untuk menarik jin-jin lain yang ada di sekitarmu dan ikut bersemayam dalam tubuhmu dengan alasan kenyamanan. Jangan pernah tergoda menambah jin lain dalam dirimu, maka tubuhmu akan terkendalikan dan seakan melayang. Tahun 2007, kelas 2 STM, aku merasa melakukan kesalahan besar. Karena pemahamanku yang kurang tentang perjinan, aku melakukan sesuatu yang disarankan seseorang untuk puasa mutih, katanya, agar aku bisa mengendalikannya dan memanfaatkannya untuk hal yang baik. Aku puasa mutih selama 3 hari, tapi setelahnya aku menyesal. Ternyata, karena hal itu, kepekaanku semakin tak terkendali. Jin-jin lain semakin bisa menyakiti fisikku, walau tak terlihat dari mata orang biasa. Beberapa jin juga tertarik ikut denganku. Aku sudah berusaha menolak sekuat tenaga, tapi energiku sering terkuras dari banyaknya jin yang ikut. Mungkin sekitar 5 dan masih ada yang ikut lagi, tapi aku terus menolak. Karena hal itu, tubuhku semakin melemah. Mereka mengambil energiku. Beberapa kali aku seperti kerasukan, tapi alhamdulillah aku terus bisa mengendalikan walau menghabiskan semua energi dalam tubuh. Yang masih kusyukuri, aku bukan tipe yang sering tergoda jin lain hingga mengakibatkan kesurupan. Tubuhku bergetar hebat seluruhnya karena penolakan dariku dan dari jin warisan yang ada dalam diriku. Tubuhku sangat berat, bahkan disentuh satu jari saja oleh temanku, aku merasa ditekan kencang. Aku terus mengendalikannya dengan banyak beristighfar. Aku juga masih sadar sepenuhnya. Walau tubuhku menggigil dan bergetar hebat, aku masih sadar dan mengenali semua teman yang berusaha menenangkanku. Jin warisan juga bisa membawamu ke alam lain bersama dengan mereka yang lain. Kamu juga bisa terbenam seluruhnya jika energi jin dalam dirimu tidak lebih kuat. Begitu pula denganku. Aku hampir tidak bisa kembali. Alhamdulillah, aku masih diberi keselamatan dan dibantu kembali melalui bantuan seseorang yang sampai sekarang tetap kuhormati, walau tak lagi berjumpa. Seperti yang kuceritakan dalam triku, tersesat, membuat rasa trauma yang mendalam. Bahkan, pada hal-hal kecil yang menurut orang lain itu ketakutan yang tidak masuk di akal, tapi akan sulit menjelaskan apa sebabnya. Tak semua orang akan percaya dengan cerita alam gaib. Jin warisan tidak hanya berfokus pada dirimu yang diwarisi, tetapi juga bisa mengganggu orang-orang terdekatmu, mengambil kebahagiaan mereka, mengambil kesehatan mereka, memberi rasa curiga, memberi rasa takut yang berlebih. Dan jika warisan ini tak menyukai sikapmu atau orang terdekatmu, dia juga akan menyakiti fisik mereka. Jangan lengah dengan semua tipu dayanya. Suatu saat, aku ceritakan bagaimana jin bisa membuat kesedihan yang mendalam di hidupku melalui orang-orang terdekat. Ilmu ayahku telah lama hilang sebelum aku lahir. Semenjak masa kecil kakak keduaku, semua dikatakan ibu baru saja, mungkin 2 minggu yang lalu. Ibu mengatakan ilmu ayah hilang karena melanggar pantangan saat kakak keduaku masih kecil. Jadi, ayahku tidak menurunkan jin padaku. Aku agak kesulitan menghilangkannya karena tidak tahu diriku sudah masuk keturunan keberapa. Tapi aku yakin dia bisa hilang karena aku tidak ingin menurunkannya ke anak cucuku juga. Jadi, warisan ini diturunkan padaku
langsung dari leluhur yang tak pernah ku ketahui wajahnya, silsilahnya, bahkan namanya aku juga tidak begitu paham. Hanya beberapa makam tua yang selalu ditunjukkan kepadaku saat ayah masih hidup. Sampai sekarang, aku sudah berusaha ruqyah berkali-kali, berusaha lebih taat dan belajar ilmu agama lebih mendalam. Walaupun dia tetap menempel dalam diriku, tapi aku tak ingin terhasut ke hal yang tidak baik. Aku ingin sembuh. Jika warisan ini aku akhiri, bila ada sesuatu yang lain yang ku ingat, akan aku ceritakan lagi lain kali. Bila kalian ada yang sama denganku, mari berjalan bersama dalam keadaan kebaikan.